Halo, kembali lagi di podcast kita Cyber Squanting. Saya akan bertanya, yang pertama, kalian tahu nggak cyber squanting itu kayak apa? Kalian kan golongan anak muda ya? Oke, baik. Jadi cyber squatting itu adalah istilah yang merujuk pada penyerobotan nama domain yang bukan haknya dengan tujuan dan maksud tertentu. Kerap kali juga meniru nama situs brand yang terkenal. Cyber squatting tidak selalu bahaya bagi para pengguna internet. Namun, upaya ini termasuk ilegal, contohnya di Amerika Serikat. Karena squatting domain seringkali dilakukan dengan tujuan penyerangan atau tindak kejahatan cyber. Dan cyber squatting ini juga merupakan salah satu kejahatan yang ada di era teknologi maju dan merupakan salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi itu sendiri. Seperti itu. Oke, sekarang pertanyaan kedua. Contoh kasusnya apa? Kalian ada yang tahu nggak? Oke, baik. Contoh kasus dari cyber squatting sendiri, yaitu ada contoh kasus dari mustikaratu.com, yaitu Mustika Ratu itu telah memiliki nama domain dengan nama mustikaratu.co.id sejak tahun 1996 di Indonesia. Perkara cyber squatting sendiri dapat dilihat daripada kasusnya Mustika Ratu ini, di mana PT Mustika Ratu tidak dapat mendaftarkan mustikaratu.com sebagai alamat websitenya karena telah ada yang pihak lain telah mendaftarkan mustikaratu.com sebagai alamat websitenya. Secara liberal, hal ini wajar-wajar saja. Namun selama pihak tersebut tidak menggunakan untuk menghancurkan merek dagang tersebut, melainkan untuk mendukung pemasaran merek dagang tersebut. Seperti itu. So this is about the WIPO Arbitration and Mediation Centre, which deals with intellectual property disputes between private parties by offering certain alternative dispute resolution procedures to enable them to settle their disputes once and for all internationally, actually. It's a relatively recent activity of the organisation, starting up about 20 years ago or so. The principal area of activity that we have is cyber squatting or internet domain name cases. So these are cases where a trademark owner is alleging that someone has registered a domain name that is either the same as or confusingly similar to the trademark. Baik, sekarang pertanyaan ketiga. Menurut kalian, siapa saja yang bisa ngelakuin cyber squatting itu? Kalau ditanya siapa yang bisa ngelakuin, itu sebenarnya dari kalangan apa aja bisa. Dari masyarakat bisa, dari mahasiswa bisa, dari anak kecil pun bisa. Pokoknya semua orang dengan fasilitas yang bisa menggunakan teknologi digital itu pasti bisa melakukan cyber squatting ini. Oke, sekarang pertanyaan keempat. Cyber squatting itu menurut kayak kasusnya yang sudah terjadi itu biasanya terjadi di mana? Kalau terjadi di mananya tuh emang nggak ada batasan juga. Cuman biasanya kalau cyber squatting ini terjadinya di website gitu ya, yang menggunakan teknologi pokoknya. Karena sejujurnya emang cyber squatting ini rawan banget kalau di website, karena itu basicnya kayak apa ya, perubahan nama website gitu loh. Cuman dia ngambil website atas hak domainnya.
pihak lain, cuman dia ambil jadi milik dia. Jadi kalau misalkan pertanyaannya bisa dilakukan di mana aja, ya di mana aja bisa, tapi khususnya di website gitu. Sekarang pertanyaan yang terakhir, ada nggak sih perlindungan hukum atau solusi yang bisa kalian bagiin buat kalangan muda kayak kalian? Jadi kalau di Indonesia itu cyber squatting ini sebenarnya ada 2 perlindungan hukumnya. Yang pertama itu merek, yang kedua baru tentang domain gitu kan. Nah, kalau tentang merek ini dilindunginya di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, kalau tentang domainnya itu sendiri, itu dilindungi di pasal Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Jadi itu tuh yang kasus Mustika tadi itu masuknya ke domain kan, karena pada dasarnya tuh ini tuh didasarinya pada prinsip pendaftar pertama. Cuman kadang-kadang merek itu nggak langsung patenin si mereknya ini, jadi gampang diambil orang lain. Nah, kalau masalah belum dipatenin itu nggak dapat perlindungan hukum. Jadi yang dapat perlindungan hukum cuman setelah dipatenin gitu. Nah, kasus-kasus yang terjadi itu kebanyakan nggak dipatenin, jadinya diambil sama orang lain entah secara sengaja maupun nggak sengaja gitu. Jadi kalau untuk brand-brand, merek atau segala hak domain yang udah dipatenin itu terus diambil sama orang lain, itu dilindungin di Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Jadi ini sebenarnya agak mepet-mepet ke UU ITE juga sebenarnya. Cuman khususnya di Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan yang Nomor 11 Tahun 2008 tadi gitu. Oke, itu aja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Hold me close till I get up.